warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya sudah membahas mengenai organisasi-organisasi pada masa pendudukan Jepang. Sekarang kita masuk ke bagian C, yaitu pengerahan dan penindasan versus perlawanan. Di sini kita akan membahas ada 4 pokok pembahasan, yaitu yang pertama ekonomi perang, yang kedua pengendalian di bidang pendidikan dan kebudayaan, yang ketiga pengerahan Romusa, dan yang keempat yaitu perang melawan sang tirani. Oke, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, saya akan membahas mengenai ekonomi perang. Nah, arti dari ekonomi perang ini artinya semua kekuatan ekonomi yang ada di Indonesia ini digali untuk menopang kegiatan perang Jepang. Nah, kita perlu memahami bahwa sebelum memasuki Perang Dunia Kedua, Jepang ini sudah berkembang menjadi negara industri ya. Nah, artinya ini dulu sebelum Jepang menjajah negara Indonesia, Jepang ini memang termasuk golongan negara industri dan sekaligus menjadi kelompok imperialis di negara Asia Tenggara. Nah, oleh karena itu, Jepang melakukan berbagai upaya nih untuk memperluas wilayahnya. Nah, sebab itulah Jepang menjajah negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang begitu kaya akan hasil sumber daya alam seperti hasil bumi, pertanian, hasil tambang, dan lainnya. Dan ini tentu sangat bermanfaat. Ekonomi perang ini sangat bermanfaat bagi tentara Jepang dalam melakukan peperangan. Ini termasuk salah satu bentengnya Jepang nih. Indonesia dijadikan sebagai bentengnya Jepang untuk membendung gerak laju kekuatan tentara Serikat dan untuk melawan kekuatan Belanda juga. Oke, sampai sini kita sudah memahami tentang ekonomi perang yang dimana Indonesia ini digunakan sebagai bidang yang dapat membantu Jepang dalam peperangan, dalam ekonominya sebagai cuan lah kayaknya seperti itu. Yang kedua, kita akan membahas mengenai pengendalian di bidang pendidikan dan kebudayaan. Nah, pemerintah Jepang ini membatasi kegiatan pendidikan dan jumlah sekolah dikurangi dengan sangat drastis. Jadi yang mulanya nih jumlah sekolah itu 21.500 menjadi 13.500 guys. Nah, ini dikurangi kayak sekitar 800-an ya jumlah sekolah ya yang dikurangi. 8 ribuan, sorry 8 ribuan. Dan begitu juga tenaga pengajarnya mengalami penurunan yang sangat signifikan. Jadi guru-guru yang ada di sana tuh pada masa itu mengalami pengurangan yang sangat drastis. Sangat jelas pengurangannya. Muatan kurikulum yang diajarkan pun juga dibatasi guys. Mata pelajaran bahasa Indonesia dijadikan mata pelajaran utama dan mata pelajaran bahasa Jepang itu dijadikan sebagai mata pelajaran yang wajib dipelajari untuk setiap seluruh siswa. Dan para pelajar harus menghormati budaya dan adat istiadat Jepang guys. Mereka juga harus melakukan kegiatan kerja bakti meliputi pengumpulan bahan-bahan untuk kegiatan perang, penanaman bahan makanan, penanaman pohon jarak, perbaikan jalan, dan pembersihan asrama. Wow, bayangin gimana anak-anak usia di bawah umur itu disuruh melakukan pekerjaan berat, belum sesuai dengan umurnya udah disuruh melakukan pekerjaan yang sangat berat. Parah. Mereka juga harus
benar-benar semangat menjalankan perintah Jepang. Nggak boleh loyo, harus semangat, nggak boleh lemah, letih, loyo, langsung nggak ada. Kita harus pokoknya semangat terus untuk si Jepang ini. Ibarat kata kalau udah malam kita tetap harus semangat pagi untuk si Jepang ini. Oke. Dan juga para pelajar diharuskan menyanyikan lagu Kimigayo, menghormati bendera Hinomaru, apalagi, dan juga melakukan gerak badan. Ini semacam senam gitu, senam khusus si Jepang ini. Dan juga harus melakukan seikere. Ya, seikere ini adalah posisi membungkuk 90 derajat ke arah Tokyo. Oke, sekarang kita lanjut. Dan saya juga sekarang sudah ganti kostum. Apa pentingnya? Oke, pokok pembahasan yang ketiga yaitu pengarahan Romusa. Nah, pasti kalian sudah pernah tahu kan istilah Romusa ini sejak kita masih di sekolah dasar. Minimal kita tahu apa itu Romusa. Jadi Romusa ini tenaga kerja paksa yang dilakukan Jepang ke Indonesia. Nah, kita juga perlu mengetahui bahwa untuk menopang Perang Asia Timur Raya, Jepang mengerahkan semua tenaga kerja dari Indonesia. Tenaga kerja inilah yang disebut dengan Romusa. Mereka dipekerjakan di lingkungan yang terbuka. Misalnya di lingkungan pembangunan kubu-kubu pertahanan, jalan raya, lapangan udara, dan sebagainya di lapangan terbuka. Nah, pada awalnya nih, tenaga kerja dikerahkan di Pulau Jawa yang padat penduduknya. Kemudian muncullah tenaga kerja Romusa di kota-kota dan dibentuk barisan Romusa sebagai sarana propaganda. Wah, apakah si Jepang akan menjadikan kemerdekaan lagi? Desa-desa diwajibkan untuk menyiapkan sejumlah tenaga Romusa. Panitia pengerahan Romusa ini disebut dengan Romukyokai, dan yang ada di setiap daerah untuk mengeluarkan setiap tenaga kerja paksanya itu. Nah, oleh karena itu di beberapa kota pernah terdapat beberapa Romusa yang sifatnya sementara dan sukarela. Romusa sukarela ini terdiri atas pegawai yang bekerja namun tidak digaji dan selama 1 minggu di suatu tempat yang penting. Nah, di sini ada contoh rombongan dari Jakarta yang dipimpin oleh Bapak kebanggaan kita. Siapa lagi kalau bukan beliau, Bapak Soekarno-Hatta. Oke. Jadi kita sudah membahas tentang Romusa nih. Singkatnya, Romusa ini adalah tenaga kerja paksa yang mengharuskan seseorang untuk melakukan tenaga kerja secara paksa. Seperti itu, melebihi batas kemampuan. Dan juga tenaga kerja paksa ini kenapa dinamakan tenaga kerja paksa? Karena kita itu kerja tanpa digaji sama sekali, guys, oleh si Jepang ini. Kita kayak dijadikan cuman budak-budak pekerjaannya doang. Ya, seperti itu. Dan juga kayak bekerja dengan sangat-sangat berat seperti itu. Sampai bahkan dulu saya ada pernah mendengar cerita bahwa yang ikut tenaga paksa ini ada yang sampai meninggal, ada juga yang sampai mengalami kayak kekeringan, mengalami kondisi yang sangat drastis pada kondisi fisiknya. Ya, nauzubillah ya. Sekarang kita bahas pokok pembahasan yang keempat, yaitu perang melawan sang tirani. Jepang nih yang mula-mula disambut dengan senang hati kemudian berubah menjadi kebencian. Rakyat bahkan lebih membenci pemerintahan Jepang daripada pemerintahan kolonial Belanda. Jepang nih seringkali dianggap sewenang-wenang, guys. Rakyat tidak bersalah itu ditangkap, ditahan, disiksa. Kekejaman itu dilakukan oleh Kempeitai Jepang atau polisi Jepang ini. Para gadis
diculik, ditangkap, disekap, kemudian dijadikan sebagai Jugung Ianfu. Jugung Ianfu ini adalah kayak wanita penghibur bagi para tentara Jepang. Tugasnya yaitu ya memuaskan hasrat para tentara si Jepang ini tanpa dibayar sepeser pun. Saya yang notabene seorang cewek juga kayak ikut merasakan penderitaan si perempuan ini. Rakyat Indonesia semakin menderita akibat adanya ini. Jugun Ianfu. Mengapa harus ada yang seperti ini? Ya gue tahu sih, lo juga demen sama cewek-cewek Indonesia. Gue tahu sih kalau cewek-cewek Indonesia itu cantik. Tapi kenapa harus dirusakin kecantikannya dengan cara seperti ini? Wow. Nah, oleh karena itu wajar kalau para rakyat kita dahulu itu geram banget sama Jepang, emosi, bahkan merencanakan untuk melakukan perlawanan, apalagi karena adanya Romusa dan juga karena adanya Jugun Ianfu ini semakin menambah penderitaan rakyat. Jugun Ianfu nggak habis thinking gue. Bagaimana bisa perempuan-perempuan, cewek-cewek kita dahulu itu, maksud saya itu perempuan-perempuan kita dahulu itu ya disekap, kemudian dijadikan sebagai wanita penghibur bagi para si bejat ini. Itu sangat-sangat tidak bisa ditolerir lagi. Kita memang harus melaksanakan, kita memang harus mengadakan yang namanya perlawanan terhadap si Jepang ini. Nah, perlawanan yang saya akan bahas yaitu Aceh Angkat Senjata. Nah, ini adalah salah satu perlawanan terhadap Jepang di Aceh. Perlawanan rakyat yang terjadi di Chot Lieng yang dipimpin oleh Abdul Jalil, yaitu ulama muda, guru mengaji di daerah Chot Lieng, Provinsi Aceh ya. Karena kekejapan terutama terhadap Romusa ini, maka rakyat Chot Lieng pun melakukan perlawanan. Nah, di sini di Lokseumafe, aku juga nggak tahu cara bacanya. Abdul Jalil ini berhasil menggerakkan rakyat dan para santri di sekitar Chot Lieng. Nah, gerakan Abdul Jalil dan kawan-kawan ini dinilai sangat berbahaya bagi Jepang. Itu tindakan yang sangat membahayakan. Oleh karena itu, Jepang berusaha membujuk agar mau berdamai dengan si Abdul Jalil. Tetapi Abdul Jalil menolak berdamai, guys. Abdul Jalil tetap mau melaksanakan perlawanan terhadap si Jepang. Karena ya kalau berdamai mah pasti akan ada lagi gajah dibelik batu gitu. Kalau menurut Abdul Jalil. Namun Abdul Jalil itu bergeming, dia tidak mau berdamai. Nah, karena adanya ajakan yang tidak mau berdamai itu, Jepang pun mengarahkan pasukannya untuk menyerang Chot Lieng. Kemudian pertempuran pun berlanjut hingga pada 24 November 1942 saat rakyat sedang sholat subuh. Serangan tentara Jepang pun diulang. Dan alhamdulillahnya nih ya guys, serangan itu tuh gagal. Ini digagalkan oleh rakyat. Ya alhamdulillah. Kemudian Jepang pun melancarkan serangan untuk yang ketiga kalinya dan berhasil. Dia menghancurkan pertahanan rakyat di Chot Lieng setelah Jepang membakar masjid. Jadi pertahanan di Chot Lieng ini udah runtuh ya guys. Jepang membakar masjid. Nah, banyak pengikut Abdul Jalil pun yang terbunuh dalam keadaan terdesak. Abdul Jalil dan beberapa pengikutnya sama pun berhasil meloloskan diri ke Bulo Bilang Ara. Dan beberapa hari kemudian, naasnya nih, Abdul Jalil dan para pengikutnya yang sedang melaksanakan sholat, tiba-tiba mereka ditembaki oleh pemerintah Jepang sehingga Abdul Jalil gugur sebagai pahlawan bangsa.
Nah, dalam pertempuran ini, rakyat yang gugur itu sebanyak 120 orang, 150 orang luka-luka, sedangkan Jepang hanya kehilangan 90 orang prajuritnya. Kenapa nggak semuanya aja coba? Geram banget aku. Nah, kemudian Abdul Jalil ini pun diganti oleh seseorang yang bernama Abdul Hamid. Nah, dalam situasi perang di berbagai tempat, Jepang mencari cara yang efektif untuk menghentikan perlawanan dari Abdul Hamid ini. Nah, akhirnya dengan cara menangkap dan menyandra keluarganya, dijadikan sebagai tawanan, sandra dijadikan sebagai bentuk negosiasi nih. Akhirnya Abdul Jalil pun menyerah karena ini demi keluarganya, guys ya. Jadi Abdul Hamid akhirnya menyerah ya, dan enggak ada lagi perlawanan dengan berat hati ya, soalnya ini demi keluarga kan ya. Sedih banget juga sih. Nah, di samping itu juga Jepang menancapi bumbu-bumbu runcing di sawah dengan maksud agar tidak dapat digunakan sekutu untuk mendaratkan pasukan payungnya. Oke, bambu runcing yang sangat runcing, ya gimana mau ada orang yang mendarat kalau bambu runcing yang ditancapkan. Dan fakta yang memberatkannya lagi, guys, Jepang juga memaksa rakyat untuk menyerahkan hasil panennya sebanyak 50 bahkan sampai 80%. Orang Bukan lo yang kerja, kenapa lo yang polisi? Lo kan cuma penjaga. rasanya aku berkor seperti itu. Oke, semoga kedepannya presentasi dari saya menjadi lebih baik lagi dan saya lebih menguasai materi, soalnya ini saya juga kurang menguasainya. Saya hanya memahami tentang perlawanan Aceh Angkat Sendiri ini. Presentasi dari